Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini tanggal 8 Maret 2025 sore hari ya. Setelah sholat asar. Saya hari ini akan bahas sedikit mengenai Ray Dalio yang kemarin diundang Presiden Prabowo Subianto ke Danantara ya teman-teman. Pada waktu bicara dengan konglomerat-konglomerat yang ada di Indonesia. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat secara pribadi, dia itu sudah sepuh ya, 75 tahun, kelahiran 8 Agustus 1949. Net worth-nya menurut Forbes itu 14 miliar US, berarti kalau dirupiahkan sekitar 224 triliun. Jadi Bapak ini sudah sangat pengalaman di bidang investasi. Terus dia juga menulis buku namanya Principles. Ini bukunya ya, Principles karya Ray Dalio ya. Kemudian ada The Changing World Order dan macam-macam. Tapi saya tertarik sama satu buku yang ini karena banyak dibahas juga. Jadi kalau kita lihat profilnya ini ditulis oleh Tempo. Ray Dalio ini mendirikan perusahaan hedge fund namanya Bridgewater Associates ya di apartemen. Jadi karena dia dirikan apartemen tahun 75 berarti sebenarnya ini bukan orang yang begitu berada lah. Artinya bisa kita katakan ini dari nol kalau di kelas-kelas kita ya. Nah, dia punya beberapa prinsip-prinsip dari investasi ini saya coba catat. Ada yang dari buku Principle, teman-teman. Kenapa saya katakan ini menarik untuk kita bahas? Karena berhubungan dengan kita nih. Gimana cara kita berinvestasi. Ada 10 di poin ya, 10 poin total dari prinsip-prinsip buku di Principle ini. Pertama adalah rasa sakit dan refleksi diri adalah kemajuan. Ya sama ya, kita berinvestasi kalau kita pernah loss, pernah drawdown cukup tinggi, itu sebenarnya kemajuan. Kalau belum pernah mengalami drawdown, mungkin belum mau namanya membuat manajemen cut loss. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, punya perspektif tinggi tentang diri dan dunia ini. Jadi perspektif tinggi itu maksudnya realita yang ada saat ini itu menjadi motor atau gerakan bagaimana kita bergerak ke cita-cita yang akan kita tuju. Bisa diibaratkan pada waktu kita main game misalnya ya. Pas waktu main game kita melakukan sesuatu itu berdasarkan perspektif dua orang. Pertama adalah saat kita menjadi person di game itu, berarti first person. Yang kedua adalah third person karena kita berada di samping di kemudi atau berada di joystick atau berada di mouse. Jadi pas waktu first person ini jatuh, sebenarnya kita nggak merasakan rasa sakit. Tapi pada waktu jatuh, kita merasa, loh kenapa kok gagal ya? Aduh, saya gagal. Itu first person. Pas waktu third person sebagai kita gamernya, kita merasa bahwa, kenapa gagal ya? Gimana kalau kita coba lagi ya? Gimana kalau kita melakukan sesuatu yang lain sesuai cara yang baru ya? Nah ini prinsip keduanya dia. Di investasi juga sama, kita bisa terapkan begitu. Kok kita gagal nih sih? Bagaimana? Nah, itu memberikan kita kekayaan. Kalau di pengalaman saya sendiri ya sampai hari ini dari investasi yang sifatnya trade, yang sifatnya spekulatif, menjadi yang sifatnya dividen investing, itu bagian dari pengalaman saya. Nah, apakah ini cocok untuk teman-teman? Ya belum tentu, makanya kita harus melakukan riset sendiri. Terus sukses adalah gabungan dari pekerjaan dan hubungan yang bermakna. Prinsipnya adalah apa yang kita kerjakan dan apa yang orang lain kerjakan itu harus terkonfirmasi satu sama lain dengan baik gitu. Sehingga kombinasi ini bisa menciptakan kesuksesan gitu. Terus yang keempat, atasi dua penghalang sukses, ego dan blind spot. Ini ada pertarungan antara otak primitif atau rasa takut ya, amigdala dengan
prefrontal cortex atau otak rasional kita. Jadi biasanya kalau kita dikritik itu ada amigdala, ya, ada rasa takut, benci kritik gitu. Padahal sebenarnya otak rasional kita juga bicara ini bagus nih sebenarnya kritik untuk saya gitu. Tapi kadang-kadang karena amigdala itu menguasai lebih besar, maka ketika dikritik itu perasaan kita jadi lebih deg-degan, perasaan kita jadi lebih pengen marah, sehingga otak rasionalnya itu kalah dengan otak amigdala. Nah, ini atasi dua penghalang sukses ini, yaitu ego dan blind spot, yang tadi yang dikuasai oleh amigdala tadi itu menjadi lebih, istilahnya lebih soft gitu ya. Terus kelima, berpikir terbuka radikal agar sukses. Jadi ini transparansi ya. Kemudian yang keenam, ikuti 5 proses berulang untuk mencapai kesuksesan. Tetapkan tujuan yang jelas, identifikasi masalah, diagnosis akar masalahnya, merancang rencana, memotivasi diri sampai akhir. Nah, ini yang kelima ini yang biasa juga kita lakukan terkait dengan dividend for living yang bisa kita simulasikan ya selama periode masa mau mencapai pensiun. Sebenarnya berapa sih? Nah, ini sebagai motivasi teman-teman. Karena kita tahu tujuan akhirnya bagaimana sehingga kita tidak gerusa-gerusu gitu ya. Kemarin ada yang bertanya terkait dengan Adaro ya. Dia Bapak ini masuk di Adaro ratusan juta, kemudian floating loss 35%, kemudian minta saran ke saya apa yang harus dilakukan gitu. Sebenarnya saya juga tidak bisa langsung memberikan saran. Kenapa? Karena benar dan salahnya pasti nanti juga saya takutnya tidak pas gitu. Tapi pas waktu kita membeli sesuatu, harusnya kita tahu atau kita paham apa yang kita beli kan. Kalau seperti Adaro, kita harus tahu Adaro pada waktu kita beli itu fundamentalnya ada di berapa. Kalau kita menilai fundamentalnya dia ada di 2.500-an misalnya ya, kemudian angka sekarang ada di 2.000, berarti sebenarnya itu diskon. Artinya kalau dia floating loss, mestinya tambah muatan kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu apa yang kita beli, pas waktu belinya di 2.500, sekarang posisinya di 2.000-an, kita jadi was-was gitu. Nah, ini yang perlu kita bangun sebagai retail ya. 7, ketahui kekuatan dan kelemahan milikmu dan milik orang lain. Nah, ini untuk kombinasi saja. Kombinasi bahwa kita harus bekerja sama ya. Kemudian, temukan orang yang dengan kekuatan yang bisa melengkapimu. Ini wajar-wajar saja karena kita mau bekerja sama. Mestinya kalau kita mau bekerja sama, carinya adalah orang yang berbeda dengan kita. Jangan memaksakan diri orang yang sama dengan kita. Sehingga kita nantinya akan saling melengkapi gitu. Kemudian buat keputusan yang bisa dipercaya dengan mempertimbangkan kredibilitas. Nah, nomor 9 ini adalah resiko ya. Jadi keputusan yang bisa dipercaya dengan mempertimbangkan kredibilitas, maksudnya kita diminta untuk belajar memutuskan sesuatu, belajar menerima risiko, belajar menghadapi risiko. Terus yang ke-10, gunakan prinsip buat mensistematisasikan pengambilan keputusan. Nah, yang ke-10 ini memang sebagai investor retail, kita sangat perlu untuk mensistematisasikan pengambilan keputusan kita. Jangan sedikit-sedikit ketika marketnya bearish, ketika marketnya bullish, kita jadi FOMO. Pas waktu bearish, kita telat cut loss misalnya, atau gampang cut loss, bisa juga seperti itu. Dua-duanya juga nggak bagus ya. Kalau perusahaannya turun, kalau nggak di cut loss juga masalah. Maksudnya performanya turun. Kayak misalnya Unilever, itu performanya turunnya sebenarnya tidak sebesar turunnya saham yang sekarang turun. Kenapa? Itu bisa kita lihat dari dividen yield-nya mereka. Saat ini dividen yield-nya Unilever itu mungkin agak lumayan besar ya, 8%-an. Kalau dulu kan 3%-an. Saya nggak pernah masuk di Unilever karena menurut saya dividen yield-nya itu terlalu rendah. Sehingga bagi saya itu terlalu mahal gitu. Sekarang dividen yield-nya kalau di per 2024 mungkin sudah 8%. Tapi 8% itu berdasarkan kinerja sebelumnya atau kinerja 2024.
Oke, kita coba lihat Unilever ya. Unilever, lihat kondisi 2024, revenue-nya 10.887 ya, triliun, Q1 234. Lebih rendah daripada tahun lalu dan turun terus dari 2022, 2021 ya, turun ya. Kalau kita lihat kondisi sekarang, mungkin yield dividennya lumayan, 9%, 7%, 8% gitu kan. Lumayan. Ini termasuk gede ya, 9% itu yield dividen termasuk gede. Tapi kalau kita simulasi parah-parahnya misalnya, net income-nya EPS-nya dia adalah Rp9 per kuartal. Ya, sesuai dengan performa kuartal terakhir. 9 kali 4 berapa? 36. Kalau 36 ini 100% dibagikan, berarti dari 88 menjadi 36 kan? 36 dibagi 1.200 berapa? 3%. Jadi resiko itu yang perlu kita pertimbangkan. Sehingga kalau kita masuk di angka 1.200, belum tentu itu aman. Karena kalau 3% itu masih rendah gitu loh. Dibandingkan instrumen investasi yang lain, dia termasuknya rendah, 3%. Terus Ray Dalio itu juga punya prinsip-prinsip investasi. Pertama ada diversifikasi geografi dan economic environment. Ini seolah-olah kayak pindah-pindah negara gitu. Mungkin kalau kita sebagai retail nggak perlu ya, maksud sampai sejauh itu. Tapi ini bisa jadi pengetahuan untuk kita. Kemudian risk parity ini memecah telur-telur supaya kita tidak jadikan satu basket, tapi berdasarkan risiko. Jadi bukan hanya dipecah-pecah berdasarkan sektor saja, misalnya tambang, kemudian consumer, kemudian apa, nggak hanya dipecah-pecah gitu, tapi berdasarkan risiko. Risiko yang lebih gede berarti status share di portofolionya juga mungkin dipertimbangkan lebih kecil. Misalnya risikonya lebih gede, turun sampai 80%. Berarti portofolio kita misalnya maksimal 20% saja. Tapi yang risikonya lebih rendah, misalnya jadi 30%, bisa, boleh dari porto. Kemudian independent thinking ya. Tadi saya bicara di sini berpikiran terbuka, radikal agar sukses. Ini salah satunya independent thinking itu ya prinsip-prinsipnya dia. Kemudian radikal transparansi juga sama ya. Jadi kalau kita udah berpikirnya secara independen dan sudah transparan, pas waktu kita menyampaikan ide itu dikritik di apa gampang. Menerima kritik oke-oke saja. Cuma ini memang sulit. Saya sendiri juga sampai sekarang juga sulit. Ini saya sharing begini bukan untuk ngajarin teman-teman ya, bukan. Karena ini saya juga lagi belajar. Jadi sekali lagi prinsipnya video ini adalah merekam apa yang sedang saya pelajari, saya rekam dan saya share. Bukan untuk ngajarin, bukan. Daripada saya memikirkannya sendiri, lebih baik saya share supaya ada feedback, supaya ada masukan, supaya ada ya macam-macam kan, ada komen-komen ini kurang ini itu bagus saja, bagus saja. Ya walaupun plus minus dari sisi apa yang saya sampaikan itu banyak sekali kan gitu ya. Kemudian makro analisis ini berarti ngelihat secara makro, secara helikopter view, secara business view. Katanya dia, kita itu bakalan sukses jadi investor kalau kita itu bisa berpikir sebagai seorang entrepreneur, katanya begitu. Terus pragmatism. Pragmatism ini praktis, nggak ribet. Nah, seperti yang saya tulis di YouTube saya ya. Saya itu penganut aliran investasi yang simple, nggak ribet ya, tanpa teknik ribet. Itu termasuk saya. Jadi kalau ada perusahaan bagus, harganya turun, malah diskon, ya simpel aja, saya beli gitu. Turun lagi gimana? Ya beli lagi, dicicil lagi gitu. Kenapa? Karena ada simulasinya. Ada cicilannya di sini simulasinya. Perjalanan saya juga jauh kan. Dari sekarang masih berpuluh-puluh tahun ke depan. Karena masih berpuluh-puluh tahun ke depan, maka portofolio saya saat ini saya anggap itu belum optimal. Sehingga kalau portofolio saya minus hari ini atau plus hari ini, itu bukan sesuatu yang signifikan. Contoh misalnya, saya masih ada 20 tahun lagi bekerja atau 20 tahun lagi berinvestasi.
Kalau setahun ini saya menghasilkan taruhlah misalnya 100 juta misalnya, atau 50 juta, atau 200 juta, atau 300 juta, berapapun itu, terus minus floating loss 10%. Kalau 300 berarti 10% 30 juta. Kan ini masih tahun pertama dari saya 20 tahun investasi. Jadi kalau tahun pertama sekarang minus 10%, ya nggak apa-apa. Karena masih ada 20 tahun lagi. Sehingga pas waktu nanti tahun kedua, saya bisa average down. Pas waktu beli kan saya sudah riset. Perusahaannya bagaimana, ininya bagaimana. Nah, maunya seperti itu, maunya ya. Bahwa di perjalanannya ada naik turunnya, yaitu bagian dari dinamika kita berinvestasi. Sehingga tahun pertama ini kalaupun minus, masih dianggap aman. Minus 10, oke lah. Karena setahunnya bisa ngasilin sekian ratus kan, atau sekian puluh kan. Tahun kedua, cicil lagi tuh. Average down lagi. Tahun ketiga, cicil lagi average down. Selama perusahaannya masih bagus. Jadi pakai prinsipnya Warren Buffett. Kalau perusahaannya oke, harga sahamnya pun juga nanti akan menuju ke arah sana gitu. Nah, makanya kita evaluasi perusahaan berdasarkan fundamental itu buat saya itu sesuatu yang harus. Dan mengukur harga saham murah dan mahalnya berdasarkan real dividen yang kita terima itu juga bagi saya harus. Kalau dia bisa memberikan dividen 8-10% setiap tahun, buat saya itu masih murah untuk sektor-sektor tertentu. Di sektor yang lebih risk lagi kayak pertambangan mungkin di atas 10% atau di atas 12%. Ya tergantung situasinya seperti apa. Saya kira itu untuk hari ini ya. Yang mau request untuk pembahasan saham silakan request di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas, tapi baiknya sebenarnya setelah Q4 2024 nanti close semua ya. Bagi yang requestannya sudah ada, silakan tonton aja di video-video sebelumnya. Tapi yang belum ada, nanti ditunggu aja sampai closing Q4. Supaya kita full 1 tahun bahasnya. Jadi lebih komprehensif.